Yesus bukan Allah, tetapi YHWH, Yahweh. Untuk kawanku semuanya, selamat datang di Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Jika ya hendaklah kamu katakan ya, jika tidak hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, Yesus bukan Allah. Loh bang, Yesus ini kan Allah. Kok bisa dikatakan bukan Allah ini loh, bagaimana? Maksudnya gini, mari kita lihat. Allah. Dalam konsep Islam, Allah bahasa Arab adalah nama Tuhan dan diyakini sebagai Zat Maha Tinggi yang nyata dan esa, pencipta yang maha kuat dan maha tahu. Dan arti kata Allah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, apa artinya? Di dalam KBBI, makna kata Allah dicatatkan menjadi sebuah nama, bukan jabatan. Allah adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab atau merujuk pada pujaan umat Muslim. Nah, jadi kalau kita orang Kristen kemudian mengatakan Yesus ini adalah Allah, nah, tetapi kalau menurut KBBI, nah ini kurang tepat. Kenapa? Karena kata-kata Allah ini merujuk kepada nama Tuhan, nama sesembahan, nama pujaan, bukan jabatan. Nah, ini berbeda dengan kekristenan. Kalau orang Kristen menyebut kata-kata Allah, ini kan bukan ditujukan kepada Tuhan atau pujaan yang bernama Allah. Enggak. Tetapi arti kata Allah diartikan Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa, jabatannya. Seperti itu. Yang dari bahasa aslinya yaitu Elohim, yang berarti adalah Sang Pencipta. Jadi kalau orang-orang yang di luar kekristenan kemudian mengatakan Yesus ini bukan Allah, ya memang benar. Yesus ini bukan Allah, yang dimaksud adalah Allah SWT, yang memang bukan. Tidak ada orang Kristen yang mengatakan bahwa Yesus ini Allah SWT. Enggak. Yesus memang bukan Allah, yang dimaksud adalah Allah SWT. Tetapi ketika orang Kristen mengatakan Yesus ini adalah Allah, yang dimaksud Allah adalah seperti dari bahasa aslinya yaitu Elohim, yang berarti Sang Pencipta. Itu arti kata Allah menurut kekristenan. Alkitab di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani, kata-kata Allah ya tidak ada. Kata-kata Allah ini bahasa Arab. Alkitab di dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, ya kata-katanya Elohim. Contoh, Kejadian pasal ke-1 ayat ke-1. Beresit bara Elohim et hasyamayim ve'et haaretz. Nah, yang gak ada kata-kata Allah, yang ada apa? Elohim, yang artinya adalah Sang Pencipta gitu loh. Jadi kalau teman-teman mungkin bingung ada kata-kata Allah di dalam Alkitab, Allah ini kan bahasa Arab. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam Alkitab yang dari bahasa aslinya Elohim. Nah, makanya channel Pusat Rohani ini tidak menggunakan terjemahan dari LAI ya, karena ada beberapa terjemahan ini yang sedikit kurang tepat juga lah gitu. Jadi kalau teman-teman yang mungkin ada sedikit bingung, semua kata-kata Allah ini kalian coba untuk dicoret, dihapus, atau kalian ganti dengan tulisan Sang Pencipta. Jadi kata-kata Allah, contoh ini ya, kan ini Kejadian 1 ayat ke-1. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, ini kata-kata Allah kalian ganti Sang Pencipta. Nah, kemudian contoh ayat kedua. Nah, ini ada kata-kata Allah lagi, Roh Allah. Nah, ini Allah. Kata-kata Allah ini kalian ganti dengan Sang Pencipta. Itu artinya. Jadi kalau dibaca, pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi. Ini berbeda dengan pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, kalau kata-kata Allah ini kemudian merujuk kepada Tuhan dari pujaan umat Muslim, seperti arti kata Allah menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, ya ini gak tepat gitu loh.
Jadi untuk memudahkan mungkin teman-teman yang sedikit bingung, kalian bisa mengganti kata-kata Allah ini menjadi Sang Pencipta atau Sang Maha Kuasa. Artinya begitu. Jadi kalau dibaca, pada mulanya Sang Pencipta menciptakan langit dan bumi. Kejadian 1 ayat ke-1. Loh, ini Sang Penciptanya siapa dong terusan? Sang Pencipta yang adalah Tritunggal. Kita bisa baca di ayat yang kedua. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menutupi samudra raya, dan roh Sang Pencipta melayang-layang di atas permukaan air. Nah, kemudian di ayat ketiga dan seterusnya, berfirmanlah Sang Pencipta, jadilah terang, lalu terang itu jadi. Jadi Sang Pencipta ini adalah Tritunggal. Jadi ada Sang Pencipta itu, sang sumber dari segala sesuatu yang biasa kita sebut Bapa, memiliki roh di ayat kedua, dan memiliki firman di ayat yang ketiga. Jelas ya? Sang Pencipta yang adalah Tritunggal. Terus Yahweh itu siapa, Bang? Itulah Sang Kristus di Perjanjian Lama sebelum menampakkan wujudnya secara nyata di dalam Perjanjian Baru. Mari kita baca dari Ulangan pasal ke-6 ayat ke-4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah, ini kalau kata-kata Allah ini merujuk ke Allah SWT yang dimaksud ini, ya ini sangat-sangat keliru sekali. Karena arti kata Allah ini sebutan kepada Sang Pencipta, Sang Maha Kuasa. Kalau ini Allah ini artinya nama Tuhan atau nama pujaan, contoh kata-kata Allah ini saya ganti dengan kata-kata pusat rohani ya. Mungkin contoh pujaannya ini pusat rohani. Ini hanya contoh ya, pusat rohani bukan pujaan, bukan sesembahan. Ini hanya contoh. Contoh nama pujaannya ini pusat rohani. Jadi bacanya gimana? Dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu pusat rohani kita. Nah kan nggak nyambung gitu loh. Jadi mari kita baca di dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Ibrani. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Nah, saya tidak menggunakan terjemahan LAI, terjemahan baru. Saya menggunakan terjemahan pusat rohani. Nah, terjemahan pusat rohani bagaimana, Bang? Terjemahannya begini. Hanya kita rubah kata-kata Allah ini, kita ganti, kita hilangkan menggunakan kata-kata Sang Pencipta. Nah, jadi bacanya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Sang Pencipta kita. Tuhan itu Esa. Nah, kemudian Tuhan ini yang dimaksud siapa, Bang? Tuhan huruf besar semua ini. Ya, kita lihat di dalam bahasa aslinya. Sema Yisrael, Yahweh Elohenu Yahweh Ehad. Tuhan ini di dalam Alkitab bahasa aslinya yaitu YHWH, Yod-He-Wav-He. Jadi Yahweh ini diterjemahkan LAI ke terjemahan baru dengan kata Tuhan huruf besar semua. Dan Elohinu yang artinya Sang Pencipta kita diterjemahkan dengan tulisan Allah kita. Allah ini bahasa Arab, di dalam bahasa aslinya yang nggak ada kata-kata Allah. Bahasa Arab ya bahasa Arab, bahasa Ibrani ya bahasa Ibrani. Jelas ya? Oke, Yahweh ini kan Tuhan di dalam Perjanjian Lama gitu ya, Bang. Terus apa hubungannya dengan Yesus? Yahweh ini kan Tuhannya Israel, Tuhannya Musa. Injil Yohanes pasal ke-10 ayat ke-30. Aku dan Bapa adalah satu. Injil Yohanes pasal ke-1 ayat ke-18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim, tetapi anak tunggal Elohim yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Kolose pasal ke-1 ayat ke-15. Ia adalah gambar Elohim yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Wahyu pasal ke-22 ayat ke-13. Aku adalah Alfa dan Omega, yang pertama dan yang terkemudian, yang awal dan yang akhir. Injil Yohanes pasal ke-14 ayat ke-9. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama aku bersama-sama kamu Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Injil Yohanes pasal ke-8 ayat ke-58. Kata Yesus kepada mereka,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku telah ada. Sangat jelas sekali ya, siapa? Yesus Kristus. Dialah Tuhan kita, dialah Sang Pencipta kita, dialah yang Maha Kuasa. Nah baik kawan, cukup sekian dulu video kita kali ini. Semoga teman-teman saudaraku semuanya terberkati. Untuk teman-teman yang mungkin baru saja menonton video di channel YouTube Pusat Rohani, bisa dukung kami dengan cara tekan tombol subscribe-nya untuk mendukung channel ini agar terus berkembang dan mewartakan kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah baik kawan, terima kasih sudah menonton video di channel YouTube Pusat Rohani. Damai Tuhan kita Yesus Kristus beserta kita semuanya. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin.